Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua sahabat beriman yang berada dalam karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan berbeda-beda untuk saling mengenal dan bersama berlomba dalam kebaikan. Tentang perbedaan umat manusia dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-Maidah ayat 48, surah Yunus ayat 99 dan 100, surah Hud ayat 118 dan 119, surah Ar-Rum ayat 22, surah Asy-Syura ayat 8, dan surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa kita diciptakan Tuhan berbeda-beda, diciptakan tidak seragam satu umat, berbeda-beda dari bahasa, warna kulit, suku bangsa, juga agama atau keyakinan. Ayat-ayat yang perlu kita baca dan renungkan kembali agar bisa berlapang dada, berjiwa besar dan mampu mengelola perbedaan dan keberagaman yang ada, sehingga terbentuk harmoni dan turun rahmat dari Tuhan, Sang Pencipta kita. Surah Ar-Rum ayat 22. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah menciptakan ruang angkasa dan bumi, berbeda-beda bahasa dan warna kulitmu. Yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengetahui. Catatan: perbedaan bahasa dan warna kulit kita manusia adalah dari kebesaran Tuhan, karena kekuasaannya, sebagaimana Dia telah menciptakan dunia, ruang angkasa dan bumi yang sedemikian rumitnya. Kita diciptakan dengan bahasa dan warna kulit berbeda, tapi sama kedudukannya di mata Tuhan yang menciptakan. Hanya orang-orang yang berilmu pengetahuan, yang paham tentang rahasia kejadian langit dan bumi, tentang perbedaan dari Sang Pencipta. Kita tidak boleh memperlakukan sesama ciptaannya dengan buruk, karena kita sama-sama ciptaan Tuhan. Surah Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang pria dan seorang wanita, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu kenal mengenal, hidup rukun damai. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah siapa yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Catatan: ayat ini adalah ayat yang memberikan dasar yang kokoh untuk mencapai perdamaian dunia. Kabarnya ayat ini dipajangkan pada salah satu ruangan gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Manusia diciptakan Tuhan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bukanlah untuk perang berbunuhan, tetapi untuk hidup rukun damai bersaudara. Jika ayat ini dapat dihayati maknanya dan dijadikan manusia pedoman, niscaya dunia ini akan tentram, terjauh dari bahaya perang. Uang yang dihambur-hamburkan untuk persenjataan dapat digunakan untuk kemakmuran. Aman dan tentram, itulah tujuan ayat ini. Kita diciptakan berbeda-beda, itu untuk saling kenal mengenal, supaya saling membutuhkan, saling mengisi, saling tolong-menolong, saling support dalam perdamaian, membangun peradaban dunia yang agung dan mulia. Surah Hud ayat 118. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia satu umat, satu agamanya, satu cara hidupnya seperti hewan. Tapi mereka karena akal pikirannya selalu mempunyai perbedaan pendapat, berselisih. Surah Hud ayat 119. Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, begitulah Allah menciptakan mereka. Dan kalimat atau putusan Tuhanmu telah tetap, yaitu sesungguhnya aku akan mengisi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Catatan: Tuhan memang berkehendak menciptakan umat yang bermacam-macam, bukan satu umat yang seragam. Walaupun umat yang beragam itu cenderung berbeda pendapat dan berselisih, tapi Tuhan memberikan rahmat untuk orang-orang yang patuh dan bekerja sama dalam keberagaman, yang bisa mengelola keberagaman, yang saling menghormati satu sama lain, saling mendukung dalam kebaikan dan menciptakan perdamaian.
keindahan dunia. Tuhan menciptakan keberagaman umatnya diiringi selalu dengan rahmatnya. Surah Asy-Syura ayat 8. Dan jika Allah menghendaki, tentu dijadikannya mereka satu umat saja, tetapi Dia memasukkan orang-orang yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, dan orang-orang yang zalim tidak ada pelindung dan penolong mereka. Catatan: Tuhan menciptakan keberagaman umatnya diiringi selalu dengan rahmatnya. Hanya orang-orang yang bisa mengelola perbedaan dan keberagaman, yang menerima kehendak Allah, yang mendapat rahmatnya, yang mendapat petunjuknya. Surah Al-Maidah ayat 48. Dan kami telah menurunkan kepadamu ya Muhammad kitab Al-Quran berisi kebenaran yang tidak diragukan lagi, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya yaitu Taurat dan Injil yang tidak ada perubahan, dan mengawasi kitab-kitab itu apakah ada perubahan atau tidak. Maka putusan hukum atau persoalan yang terjadi di antara sesama ahli kitab itu menurut yang diturunkan Allah kepadamu, menurut Al-Quran. Dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang sudah datang kepadamu. Bagi tiap-tiap umat daripadamu, hai orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan begitu juga umat-umat lain, kami berikan syariat dan jalan yang lurus. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya dijadikannya kamu satu umat, yang satu pemikiran, satu tingkatan kecerdasan, satu syariat, satu pula kepentingan hidup dan sebagainya. Tetapi Allah hendak menguji kamu, bagaimana kamu menggunakan nikmat yang diberikannya kepadamu. Karena itu berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Kamu semua akan kembali jua kepada Allah, lalu diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Catatan: Allah menjadikan umat manusia dari dahulu kala sampai sekarang berbagai corak ragam tingkat kecerdasannya. Nabi-nabi diutus Allah kepada setiap umat itu dengan membawa syariat yang sesuai dengan zamannya. Lain syariat di zaman Nabi Musa, lain pula di waktu Nabi Isa. Dasar pokoknya masih sama, yaitu mengakui Allah yang Maha Tunggal. Manusia terang ada perkembangannya dalam segalanya, pikirannya, cara hidup dan kehidupannya yang menjadikan dia selalu dinamis, bukan seperti hewan yang tetap begitu-begitu saja. Allah tidak menjadikan manusia serupa saja dalam segalanya. Itulah arti manusia yang tidak satu umat. Surah Yunus ayat 99. Dan jika Tuhanmu menghendaki, niscaya semua orang yang di muka bumi beriman seluruhnya. Apakah engkau memaksa manusia supaya mereka beriman? Surah Yunus ayat 100. Dan tiadalah seseorang akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan siksaan kepada orang-orang yang tidak berfikir. Catatan: ayat ini menerangkan peristiwa umat-umat dahulu kala bersama rasul-rasulnya. Iman dan tidak beriman mereka sesuai dengan kesediaan mereka menurut pertimbangan akal dan pikirannya. Allah akan memberikan pertolongan atau petunjuk untuk orang agar beriman itu kehendak Allah yang adil bagi umat manusia. Tugas Nabi dan dakwah hanyalah menyampaikan kebenaran agar bisa diterima, memberi tauladan, bukan memaksakan agar semua beriman. Kesimpulan yang bisa kita dapat, jika perbedaan dalam kenyataannya adalah kehendak Tuhan, maka tentu obsesi untuk menyeragamkan pemahaman menjadi satu adalah mustahil dan melawan kehendaknya. Perbedaan bisa dikelola, dimanage agar tidak menjadi konflik. Perbedaan yang bisa diterima dengan lapang dada dan dengan sikap yang benar, itulah yang akan membuahkan rahmat Tuhan. Keberagaman dan perbedaan diciptakan Allah untuk menguji umatnya dengan perbedaan tersebut. Siapakah yang mampu menunjukkan kebajikan-kebajikan? Kebaikan apa yang bisa kita lakukan di tengah perbedaan itu untuk umat manusia? Keberagaman dan perbedaan menjadi sarana mewujudkan kebajikan-kebajikan, ajang berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat.
kita perlu mengutip pernyataan Imam Syafi'i dalam menyikapi perbedaan. Pandanganku benar, namun ada kemungkinan salah. Sedangkan pandangan orang lain salah, namun ada kemungkinan benar. Ini mencerminkan beliau tidak memonopoli pendapat pribadinya lah yang paling benar. Semoga kita bisa selalu menjalankan, menerapkan apa yang telah diperintahkan dan ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam kehidupan. Dalam hal ini, memiliki jiwa yang besar dan lapang dalam menerima perbedaan dan keberagaman, dan berbuat sebaik mungkin mengelola perbedaan sehingga mendapat rahmat darinya. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Dikutip dari Al-Quran Tafsir Rahmat, Haji Umar Bakri. Disarikan dari Perbedaan dalam Pandangan Islam, Aida or ID, Tafsir Al-Quran ID, dan lainnya.